Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anissa Ramadhani Hasibuan, mahasiswi Psikologi Unsyarif Hidayatullah Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PPKN dan saya mengambil topik mengenai freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Sebagaimana yang kita tahu, freedom of speech atau kebebasan berpendapat adalah suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide ataupun gagasannya mengenai sesuatu. Dalam suatu negara demokrasi, freedom of speech atau kebebasan berpendapat adalah suatu hal yang penting. Begitu juga dengan negara kita, Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia atau HAM yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah Indonesia telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk perlindungan kepada warga negaranya. Seperti dapat kita lihat pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Menyampaikan pendapat merupakan perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, penyampaian pendapat harus dilakukan penuh dengan tanggung jawab agar tidak mengganggu hak orang lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Di era digital saat ini, banyak orang yang menyampaikan pendapatnya melalui media sosial. Media sosial pun kini dijadikan sebagai wadah yang tepat dalam menyampaikan ide, gagasan, serta pandangan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi tentu saja ketika menyampaikan pendapat terutama di media sosial harus memiliki etika dalam pelaksanaannya. Jangan sampai pendapat yang kita sampaikan di media sosial malah menimbulkan perpecahan, hoax, bahkan berisi provokasi dan ujaran negatif. Kita harus hati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial agar pendapat kita memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang lain. Berikut ada beberapa tips berpendapat yang baik dan cerdas di media sosial. Yang pertama, sebelum menyampaikan pendapat, kita harus memastikan bahwa kita telah mengetahui informasi-informasi terkait pendapat kita dengan tepat dan menyeluruh. Jangan sampai kita berpendapat mengenai sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali. Selain itu, pastikan kebenaran tentang isu yang dibicarakan. Jangan hanya membagikan pendapat karena melihat satu berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, hindari menyampaikan ujaran kebencian dan menggunakan kalimat provokatif. Hal ini akan menimbulkan konflik saat berinteraksi di media sosial dan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ingatlah untuk tidak menyampaikan sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan konflik. Yang ketiga, memikirkan ulang pendapat. Pikirkan kembali pendapat kita sebelum diunggah ke ranah media sosial dengan baik-baik. Apalagi jika isu yang kita bicarakan tergolong sensitif. Kita harus memperhatikan berbagai aspek seperti menjaga perasaan, situasi kondusif, ketepatan informasi, dan berbagai aspek lainnya. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Media sosial memang merupakan wadah bebas berekspresi, tetapi walaupun begitu, kita juga harus tetap menjaga tutur kata dan tingkah laku saat berinteraksi di dalamnya. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, orang lain juga akan menghormati kita dan pendapat yang kita sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, baik di media sosial atau dimanapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.